Terus kalian jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara, ada sebuah fakta menarik dari negeri Skotlandia. Di sana dikatakan bahwa perubahan iklim ternyata juga mempengaruhi ukuran tubuh domba yang menjadi semakin kecil. Fakta ini ditemukan para ilmuwan di Skotlandia dalam penelitiannya selama 24 tahun terhadap populasi domba di negeri itu. Mereka menemukan bahwa dari sekian tahun penelitian mereka, ukuran tubuh domba semakin mengecil sebanyak 5%. Kaki-kakinya semakin pendek dan berat badannya terus menurun. Dan mereka khawatir kalau ini terus terjadi, maka 100 tahun kemudian, maka ukuran tubuh domba akan sama sebesar tubuh anjing Chihuahua, ukuran anjing yang sangat kecil, saudara sekalian. Dan domba memang tergolong hewan ternak yang sangat lemah, sangat rentan dari berbagai macam bahaya. Bahkan perubahan iklim pun ternyata dapat mempengaruhi ukuran tubuh domba ini. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 16, kita dapat melihat gambaran tentang relasi antara Yesus yang adalah gembala yang baik dengan kita adalah domba-dombanya. Relasi gembala dan domba dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Mengapa harus memakai gambaran domba, saudara sekalian? Karena itu tadi, domba dipakai untuk menunjukkan siapa dan seperti apa kita ini sebenarnya. Domba menggambarkan sosok yang lemah, mudah tersesat, selalu dalam bahaya dan tidak berdaya. Maka domba selalu membutuhkan gembala untuk menuntunnya dan menolongnya. Seperti domba, saudara sekalian, kita manusia sesungguhnya juga lemah dan tidak berdaya. Rentan, rapuh, mudah goyah dalam menghadapi berbagai masalah. Tetapi puji Tuhan, saudara, ketika kita lemah dan tak berdaya bagai domba, ternyata Tuhan menempatkan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 14, Yesus berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Tidak sekedar berkata akulah gembala, tetapi akulah gembala yang baik. Nah, saudara, apa tandanya bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya, bagi saya dan saudara? Yang pertama, saudara, Yesus sang gembala menjaga kawanan domba gembalanya dengan setia meskipun ada mara bahaya. Dia menjaga, menjamin agar setiap dombanya tetap terlindungi dari bahaya. Domba-dombanya tetap merasa aman dan nyaman dalam perlindungan sang gembala. Bahkan sang gembala bersedia menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Dan itulah yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Yesus mati bagi saudara saya, bagi pengampunan dosa kita. Yang kedua, saudara sekalian, sang gembala yang baik itu juga mengenal kawanan dombanya satu persatu. Dia mengetahui ciri-ciri setiap domba yang ada, termasuk segala kelemahan dan pergumulan masing-masing domba dia kenal. Yesus mengenal kelemahan dan pergumulan kita masing-masing. Betapa menyenangkan, saudara sekalian, kita memiliki gembala yang begitu baik. Gembala yang mengenal kita pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, saudara sekalian, gembala yang baik itu peduli dan selalu siap mencari dan menemukan kita ketika kita tersesat dalam jalan kehidupan ini. Jika ada satu domba yang keluar dari jalur kehidupan ini, maka sang gembala yang baik akan segera mencari dan menemukannya. Gembala yang baik tidak akan membiarkan kita tersesat dalam kehidupan ini. Ia akan mencari kita, memeluk kita, dan menggendong kita dengan penuh kasih untuk tetap berada dalam kasih pemeliharaannya. Yang keempat, saudara sekalian, gembala yang baik selalu ada beserta dengan kita, domba-dombanya. Ia sungguh hadir dan melibatkan dirinya dalam kehidupan domba yang dikasihinya. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Memiliki Tuhan sebagai gembala yang baik, kita yang lemah bagikan domba ini tidak perlu takut dalam melangkah dalam kehidupan ini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan di dalam jalan kekelaman sekalipun atau pergumulan sekalipun, kita tidak perlu merasa takut karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Inilah gambaran gembala yang baik
yang kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Semua domba berharga di matanya. Tak ada satupun domba yang dianggap lebih rendah dibandingkan domba-domba lainnya. Saudara dan saya sama-sama berharga di mata Tuhan. Mungkin ada di antara saudara hari ini yang mulai menyerah akibat tekanan hidup yang demikian berat. Mulai merasa ragu untuk melangkah, dicekam rasa takut dan khawatir akan hari esok. Kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia memang bisa membuat kita menyerah. Tetapi ingatlah, saudara sekalian, bahwa ada gembala kita yang luar biasa baiknya, yang selalu menuntun kita, menjaga dan memelihara kita. Apapun masalah kita hari ini, datanglah pada sang gembala yang baik itu. Selalu ada jalan keluar, karena gembala kita mengenal siapa diri kita. Dia pasti tahu bagaimana cara menolong, cara hadir menguatkan kita. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik, maka kita pun, saya dan saudara, harus dapat berkata, akulah domba yang baik. Apa yang harus kita lakukan agar dapat menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan, yaitu sang gembala yang baik? Yang pertama, saudara dan saya harus mengenal suara sang gembala. Domba yang baik mengenal suara sang gembala. Bagaimana kita dapat mengenal suara sang gembala? Kita dapat mengenal suara Allah sang gembala yang baik melalui pembacaan Alkitab yang berisikan firman Tuhan bagi kita. Suara Tuhan sang gembala juga dapat kita dengar ketika kita melakukan refleksi kehidupan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, saudara sekalian, domba yang baik yaitu percaya atau trust kepada sang gembala. Domba yang baiklah domba yang percaya penuh atau trust kepada sang gembala. Percaya kepada kasih pemeliharaannya, percaya pada pertolongannya, kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kita berserah kepada Tuhan, tetapi tidak menyerah pada kehidupan. Tuhan sang gembala beserta dengan kita dalam segala kondisi kehidupan kita. Pada kondisi pandemi ini, saudara, Tuhan pun tidak meninggalkan kita, bahkan bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita harus setia mengikut Yesus. Kita trust kepada sang gembala. Yang ketiga, saudara, domba yang baik itu juga dipanggil dan bersedia menjadi gembala bagi sesamanya. Tuhan sang gembala menginginkan kita juga untuk hidup dalam kasih-Nya serta menjadi teladan bagi orang lain. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi saudara dan saya. Maka dalam hidup ini, jadilah juga domba yang baik di mata Allah. Jadilah gembala bagi sesama yang saling menguatkan dan meneguhkan sesama dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.